Amen. Kita semua siap ya, saya harap apalagi semua yang sudah memberikan pertanyaan ini tidak meninggalkan ruangan. Itu sangat penting supaya apa yang saudara tanyakan bisa juga dijelaskan. Jangan sampai saudara sudah menuliskan pertanyaan tetapi saudara sendiri nggak mau dengar jawabannya, kan nggak fair ya kira-kira. Nah, kita perlu tahu bahwa karena mengingat kita akan mempersingkat waktu karena nanti sore ada acara, tanya jawab ini paling lambat hanya sampai jam 3 kurang lebih kurang 10 atau kurang 5 kita sudah selesai. Dan hari ini sebuah tanda bahwa banyak sekali yang sudah diberkati Tuhan. Paling tidak antusiasnya, pertanyaannya lebih banyak dari kemarin. Ya, saya tidak tahu apakah bisa terjawab semua karena dalam satu pertanyaan, satu kertas bisa ada yang 4 pertanyaan. Jadi harap bersabar, apabila tepat pada waktu yang sudah selesai, waktunya sudah habis, kalau belum bisa dijawab ya mohon maaf, tetapi bukan berarti tidak ada kesempatan. Anda bisa email ke Pastor Ken dan bisa berkonsultasi dengan beliau, dan juga besok khusus para gembala dan para leaders, besok mungkin kita bisa lanjutkan tanya jawabnya yang belum sempat terjawab di kertas-kertas yang Bapak Ibu tulis semua. Kita siap, amin? Oke, terima kasih. Ya, saya akan mulai membacakan pertanyaan yang pertama, ya. Firman Tuhan yang ada di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Dengan frasa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mohon penjelasan apa yang harus kita kerjakan. Oke. Ya. Okay. So Philippians 2 verses 12 and 13, yeah? Filipi 2 ayat 12 dan 13. And it says in verse 12 that we are to work out our salvation with fear and trembling. Dikatakan di ayat 12 dalam bahasa Inggris, kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, itu mengerjakannya work out. Now, it doesn't say work on your salvation. Work out itu artinya mengerjakan sampai muncul dari dalam, ya, bukan dikatakan work on atau menggarap atau mengupayakan, bukan. It doesn't say work at your salvation. Bukan juga bekerjalah di tempat keselamatanmu berada. Like we say, I'm working at it. Orang Inggris suka bilang working at it, maksudnya saya sedang mengupayakannya, mengerjakannya, bukan begitu yang dimaksud. It says work out your salvation. Tapi istilahnya work out, mengerjakan atau menumbuh kembangkan. Why does it say that? Kenapa dipakai istilah itu? Because in the next verse we read this. Karena di ayat selanjutnya kita baca begini. For it is God who works in you. Karena Tuhanlah yang bekerja di dalam kamu, work in, bekerja di dalam kamu. Both to do, to will and to do of his good pleasure. Jadi Tuhan bekerja di dalam kamu baik untuk menginginkan, bahasa Inggrisnya begitu, maupun untuk melakukan kehendaknya. You can only work out what he has worked in. Jadi dari ayat ini, terutama dari pemahaman ayat bahasa Inggrisnya, kita hanya bisa menumbuh kembangkan sesuatu yang Tuhan sudah terlebih dahulu kerjakan di dalam kita. Amen. Ya. And he has worked in everything we need for salvation. Dan dia sudah mengerjakan di dalam kita segala sesuatu yang kita perlukan untuk keselamatan. His divine power has given to us all things. Dan kuasa ilahnya telah memberikan kepada kita segala sesuatu. For life and godliness. Baik untuk kehidupan maupun untuk kesalehan. So work it out. Jadi karena sudah diberikan, sudah dilakukan pemberian itu di dalam kita oleh Tuhan, Bring maka it sekarang forth. tumbuh kembangkanlah, Bring it munculkanlah. forth. Amen. Ya. How do you do that? Nah, bagaimana kita melakukannya? How do we do anything in the Christian life? Bagaimana kita melakukan apapun dalam kehidupan kekristenan? By faith. Dengan iman. By faith. Amen. Dengan iman. Amin. Let me give you an example. I often use this as an example. Saya ingin berikan contoh, perlu. I do not love unlovely people. Saya tidak suka pada orang-orang yang menyebalkan. Because in my flesh dwells no good thing. Karena di dalam daging saya tidak ada hal yang baik. Jadi saya tidak bisa menyukai orang-orang yang menyebalkan. But sometimes do we have to deal with unlovely people? Tapi bukankah kita selalu harus berurusan dengan orang tertentu yang menyebalkan bagi kita? Yes. Ya, betul. Sometimes at work,
Kadang-kadang bisa, sometimes at home, kadang-kadang di tempat Sometimes- kerja, kadang-kadang di rumah, sometimes in the church. kadang-kadang di gereja. Not this church, Bukan gereja ini, saudaraku ya, yang di sana di Australia. the other ones. Yes, we do. Ya, ada banyak yang menyebalkan di Australia sana, saudaraku. But I don't love unlovely people. Namun saya secara daging, dari karakter manusia, saya tidak suka pada orang yang menyebalkan. But does he love unlovely people? Tapi apakah Tuhan, Bapa kita mengasihi orang-orang yang menyebalkan itu? Amen. Iya. He loved us Dia when juga we were his mengasihi kita. enemies. Waktu kita masih menjadi seteru Allah, dia sudah mengasihi kita. Amen. Betul? Does he live in us? Apakah sekarang dia tinggal dalam kita? Yes. Iya. So he has given us the ability to love unlovely people. Jadi dengan dia ada dalam kita, dia memberi kita kemampuan untuk mengasihi orang-orang yang menyebalkan ini. So work out your salvation because God has worked that in you. Jadi tumbuh kembangkanlah, munculkanlah keselamatanmu itu karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukannya di dalam saudara. Bring it forth by faith. Ya, munculkanlah itu dengan iman. Amen. Amin. Oke. Pertanyaan kedua, Yohanes dipanggil Tuhan untuk memberitakan tentang pertobatan. Yohanes Pembaptis. Tapi mengapa saya dengar hari ini, jangan lagi ada yang mau menyampaikan tentang pertobatan. Jangan lagi ada yang mau atau jangan lagi menyampaikan tentang pertobatan. Don't speak again about salvation, or don't you hear or give your ear to listen to those who preach salvation. Jangan khotbahkan pertobatan maksudnya. Sorry, I don't understand the question. Can you say it again? Ya, Yohanes Pembaptis John the Baptist. diminta Tuhan untuk memberitakan repent, tuh bertobat. John the Baptist to say repent. Yeah. Si penanya mendengar hari ini, But this man mengapa tidak boleh lagi memberitakan tentang pertobatan? not preach again about John the Baptist ministry. Ya, repentance. Why? I didn't say you shouldn't preach about ya. repentance. Ya, Pak Kenlek tidak mengatakan bahwa tidak perlu lagi memberitakan tentang pertobatan. Oke, kita skip ya. Kita loncat saja. Oke, Can I just say, John the Baptist ministry was to prepare for Jesus Saya mungkin ingin memberi komentar sedikit. Pelayanan Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan pelayanan Yesus. because then the Jews would know this is him because the one who was sent to prepare for him would also point him out. Jadi orang Yahudi akan bisa tahu bahwa Yesus adalah orangnya karena Yohanes Pembaptis yang mendahului Yesus itu menunjuk kepada Yesus. But Jesus lives in us. Namun sekarang Yesus hidup dalam kita. So we now come to the people. Sekarang kita datang kepada umat Tuhan. Amen? Amin. Amen. Amin. oke. Pertanyaan, bagaimana menurut firman kalau yang sudah menikah lalu cerai, lalu kawin lagi, suami istri mantan masih hidup? Oh Ya, sudah ya. Ini sudah dibahas kemarin ya, jadi kita tidak Oke. menjawab lagi. Nanti saudara mengacu pada yang kemarin saja. Cara berdoa dalam kasih karunia, apakah masih meminta? Perlu meminta? Should we still ask when we pray to God? Yes. 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 Ya, masih perlu minta. But asking is not the only thing about prayer. Tapi isinya doa itu bukanlah hanya sekedar meminta. If you look at the prayer that Jesus prayed in Matthew 6 that he gave to us, Kalau saudara lihat contoh doa yang diberikan Yesus, doa Bapa kami di Matius pasal 6, there are 6 or 7 parts to that prayer. ada 6 atau 7 bagian pada doa Bapa kami tersebut. Only one of them are we asking that God would give us our daily bread. Hanya satu bagian di antaranya yang meminta, yaitu meminta Tuhan memberi kita roti atau makanan kita secukupnya hari ini. But today many prayers are a shopping list. Tapi doa orang Kristen zaman sekarang itu seperti daftar belanja, minta semua kan, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Of many things they want from God. Atau ya ada banyak yang mereka inginkan dari Tuhan. God is not Father Christmas, Jadi Santa Claus. Allah Bapa kita itu bukan Sinterklas, bukan Santa Claus. Amen. Ya, God is our heavenly Father. Dia adalah Bapa surgawi kita.
So we begin by worshiping him. Jadi kita mulai dengan menyembah dia. In fact, we begin by reminding ourselves that he is our Father. Bahkan kita mulai doa kita dengan mengingatkan diri kita bahwa dia adalah Bapa kita, ayah kita. Amen. Then we worship him. Hallowed be your name. Lalu kita menyembah dia, dikuduskanlah namamu. Then we pray about his kingdom, Lalu kita berdoa tentang kerajaannya. that his kingdom would come, Biarlah kerajaan atau pemerintahan Tuhan itu hadir di bumi. that we might know his will so that we can align ourselves with his will. Thy will be done. Supaya kita bisa kenal kehendak Bapa itu, tahu dan menyelaraskan diri kita dengan kehendaknya. Jadilah kehendakmu. Then we ask him about our needs. Setelah itu baru boleh minta atau Amen. boleh minta begitu. Amen. Ya. And so there are 6 or 7 parts to the prayer. Jadi ada 6 atau 7 bagian pada doa Bapa kami itu. Only one part is about committing our needs to him. Namun hanya satu bagian saja dari doa itu yang bicara tentang minta Bapa memenuhi kebutuhan kita. So we need to progress before that. Jadi kita harus Beyond that, I mean, sorry. harus melangkah lebih jauh dari itu, ya. Because that's immaturity if we just think that coming to God asking for all the things we want is prayer. Jadi kalau kita datang kepada Bapa dalam doa dengan berpikir bahwa doa ya minta segala macam kepada Bapa itu masih level anak-anak, ya begitu memang. Prayer is about developing a relationship with God. Tapi sesungguhnya doa itu mengembangkan hubungan pribadi atau keintiman dengan Bapa. Amen. Oke, lanjut. Dalam kasih karunia, apakah ketika seseorang berbuat dosa tidak perlu pengakuan lagi, tidak perlu minta ampun? In grace, do we still have to Confess. ask forgiveness if we sin? Okay. All our sins have been forgiven Saudaraku, semua dosa kita sudah diampuni at the cross. di kayu salib itu. So if I sin, Jadi kalau saya melakukan suatu tindakan dosa, I usually say something like this. biasanya saya bilang mengucapkan hal-hal sejenis begini. Father, I should not have said or thought or done that. Bapak, semestinya saya tidak memikirkan itu atau mengucapkan itu atau melakukan itu. But I thank you Tapi saya bersyukur kepadamu that even this has been forgiven. bahwa pelanggaran saya atau melesetnya saya dalam hal ini juga And sudah Engkau that I ampuni. am righteous before you. Dan saya tetap orang benar di hadapanmu. So I don't confess my sin, I confess my righteousness before God. Jadi yang saya lebih tekankan adalah pengakuan saya akan benarnya saya di hadapan Bapa. Amen. Amin. Amin. Oke. Di sini ada statement dulu. Tapi kenyataannya walaupun hukum Taurat itu ada sebelum Yesus datang, dosa tetap ada dan kejahatan semakin besar. The fact is, though the law exists before Jesus, sin is still there and evil is getting more rampant. Ya. Yeah. Bagaimanakah sebagai hamba Tuhan mau menyikapi hal-hal yang demikian menurut kasih karunia itu? So how can we as a servant of God put our stand against those kind of things? Okay. Apakah karena kasih karunia orang itu merasa orang itu berdosa, asal dia percaya tetap diselamatkan? Okay. Ya, pertanyaannya. So if the person is sinning, live a sinful life, is he still safe? Okay, so there's 2 questions here. Ya, Ya, pertanyaan two sudah. questions. Yeah. Ya. So the first question Pertanyaan yang pertama tadi, is what sin is getting worse in the world. ya dikatakan dosa kan tetap ada dan kejahatan makin banyak, makin besar. So what should we do? Sebagai seorang hamba Tuhan, bagaimana sikap kita terhadap semua itu? The church is not called to moralize society. Saudaraku ingat, perhatikan ini. Gereja tidak dipanggil untuk memoralkan masyarakat. We're not called to project our moral standards on the world. Kita juga tidak dipanggil untuk menampilkan standar moral kita kepada dunia. Because we're asking them to keep the law without the grace of God. Karena kalau begitu kita meminta mereka untuk mentaati hukum Taurat tanpa kasih karunia Tuhan. And even if we could clean society through our moralizing, Seandainya kita sampai bisa membuat seluruh masyarakat di sekitar kita itu menjadi bermoral berdasarkan tuntutan kita,
they're still going to hell if they don't know Jesus. Mereka tetap masuk neraka kalau mereka tidak kenal Yesus dan tidak percaya Yesus maksudnya. So our role is to preach the gospel, Jadi peran kita, tugas kita adalah memberitakan Injil. because God does not want to change society, He wants to change man from the inside out. Karena Tuhan tidak ingin mengubah masyarakat, yang Dia ingin adalah mengubah manusia dari dalam orang itu keluar. Amen. Yeah. I'll give you an example. Saya beri contoh. We have a ministry in some countries in Africa. Kami punya pelayanan di beberapa negara di Afrika. The country where we minister most is Zambia. Dan negara yang paling banyak kami layani adalah Zambia. And we've established our schools of ministry Di in situ- many places. Di situ kami mendirikan sekolah-sekolah pelayanan kami di berbagai tempat di Zambia. We have over 200 schools of ministry in that country. Dan sudah ada lebih dari 200 sekolah pelayanan kami di Zambia, di berbagai tempat. Some of them are in the prisons. Beberapa sekolah pelayanan ini dilakukan di dalam penjara. In one prison, Di sebuah penjara, before our school went there, sebelum sekolah kami masuk ke pelayanan itu, ke penjara itu, it was a terrible situation. kondisi atau situasi di penjara itu sangat parah. The prisoners were beating each other up. Jadi para narapidana itu saling memukuli sesama narapidana, They were beating up the wardens. juga memukuli sipirnya. And so they had to be locked in their cell for 23 hours a day. Jadi akibatnya para narapidana ini supaya tidak terlalu liar begitu dikurung dalam sel mereka 23 jam dalam sehari. When we started our schools, Ketika kami memulai sekolah-sekolah pelayanan kami, many of them got saved. banyak dari mereka yang lahir baru, And the diselamatkan. whole situation in the prison changed. Lalu seluruh keadaan dalam penjara itu berubah. They were allowed to come out of their cells. Sekarang mereka diizinkan untuk keluar dari sel-sel mereka. There was no more fighting. Tidak ada lagi pertengkaran antar narapidana. And then an amazing thing happened. Lalu terjadi hal yang luar biasa. They even said to some of the prisons, Mereka berkata kepada beberapa narapidana, we let you go out of the prison for the day, you come back at night. Sipirnya berkata kepada beberapa narapidana, kamu saya izinkan untuk keluar satu hari dari pagi, nanti malam boleh kembali lagi, datang lagi di penjara ini. Normally the prisoners would run away, Biasanya kan narapidana melarikan diri dari penjara. but they went out in the Sekarang morning. narapidana yang diberi izin And they all jalan-jalan come itu back. pergi pagi-pagi, malam dia datang lagi They pulang. all come back in the evening. Mereka semua pulang malamnya untuk dipenjarakan lagi. That's change. Itu namanya That's perubahan. God's way of changing Itu the cara moral Tuhan. tone. It's the gospel. Itu cara Tuhan mengubahkan, ya kalau mau dibilang masyarakat atau seseorang, ya dari dalam keluar. God has only one message to the world, it's the gospel. Jadi Tuhan punya satu pesan saja buat dunia, yaitu Injil. Don't preach against things. Jadi jangan berkhotbah menentang itu, Lift Jesus up. tapi tinggikan saja Yesus. Present Jesus Hadirkan Yesus kepada mereka ini as the Savior. sebagai juru selamat mereka. Amen. Amin. Pada sesi 1 dalam Roma 7 ayat 9 Yeah. dikatakan dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Ya, Roma 7 ayat 11. Mak. di sini ayat 9. Oh, ayat 9. penekanannya. Oke. Dahulu aku hidup ya. 7. Tanpa hukum Taurat, akan tetapi setelah datang perintah itu dosa mulai hidup. Ya. Berarti sebelum ada Taurat atau jika tidak ada Taurat, apakah dosa pelanggaran bebas dilakukan pada masa itu sebelum Musa? So, before Atau tidak ada penghukuman? before the law, or if there's no law, Yeah. are people free to sin? No. Tidak. No one is free to sin. Tidak ada yang bebas berbuat dosa. Because the wages of sin is death. Karena upah dosa adalah maut. Amen. Ya. And that's why people need a Savior. Itulah sebabnya manusia membutuhkan juru selamat. And so we need to actually preach the law to the sinner to show that he has sinned. Because sin is transgression of the law. Ya, jadi kita perlu memberitakan, katakanlah begitu, mengkhotbahkan tentang hukum kepada orang berdosa supaya dia mengerti bahwa dia berdosa dan upah dosa adalah maut. And the law is our schoolmaster to bring us to Christ. Jadi hukum Taurat itu adalah pedagog.
adalah pedagog kita atau penuntun kita, wali kita Cek. untuk membawa kita kepada Kristus. So we say to the sinner, Jadi kita berkata kepada orang berdosa tersebut, you think you can be righteous? apakah menurut Anda bisa benar? Here is the law. Kalau Anda merasa bisa benar, inilah aturan hukum Taurat yang harus This Anda is what you must do all patuhi. the time. Inilah perintah-perintah yang harus Anda senantiasa lakukan. And remember, murder is not just the act of murder, but hating someone in your heart. Dan ingat, Yesus bilang membunuh itu bukan sekedar tindakan membunuh orang, tetapi kebencian dalam hati saja itu sudah membunuh. Adultery is not just lying with another person, but wanting to. Jadi berzinah misalnya bukan hanya secara fisik dilakukan, tetapi juga satu keinginan atau pemikiran di hati saja itu sudah perzinahan. And so we need to preach the law to convict people of sin that they might come to Christ for salvation. Jadi kita perlu memberitakan hukum Taurat ini supaya orang-orang berdosa ini diinsafkan sehingga mereka mau datang kepada Yesus juru selamat. Oke. Bagaimana dengan progressive sanctification? How about progressive sanctification? Apakah kekudusan bertahap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Bertahap kekudusannya itu. Holiness be a progressive thing according to the word of God. Yes. The Yeah. Bible says that we are changed from glory to glory by the Spirit of God. Alkitab berkata bahwa kita diubahkan dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih besar oleh Roh Tuhan. In fact, that's a good question, Ya, ini pertanyaan yang bagus. because if we go to 2 Corinthians chapter 3, Karena kalau kita lihat di 2 Korintus pasal 3, we see that Paul contrasts the glory of the Old Testament with the glory of the New Testament. kita lihat Rasul Paulus membandingkan antara kemuliaan dari ikatan perjanjian yang lama dengan kemuliaan dari ikatan janji yang baru. You remember when Moses went up into the mountain to receive the law, Saudara ingat waktu Musa naik ke gunung Sinai untuk menerima hukum dari Tuhan, his face shone. waktu dia turun wajahnya bersinar. Amen? Betul? Ingat ya? And so they put something like a veil over his face. Jadi pada wajah Musa itu dipasangi cadar penutup. When you read the Old Testament, Ketika saudara baca perjanjian lama, the impression is that they put the veil over his face kesannya adalah mereka memasang cadar itu di depan wajah Musa because it was so bright. karena terlalu terang, wajahnya silau. But when you read 2 Corinthians 3, Tapi kalau saudara baca di 2 Korintus pasal 3, Paul says Rasul Paulus berkata, they put the veil over his face orang Israel pasang cadar pada wajahnya Musa itu so that people would not see the fading glory. supaya umat Israel secara keseluruhan tidak melihat memudarnya atau berkurangnya cahaya pada wajah Musa itu. It got less and less bright. Artinya wajah Musa semakin lama semakin pudar, semakin tidak bersinar. Amen? Ya, Amen. But tapi see, that's the glory of the Old Testament. itu adalah kemuliaan dari perjanjian yang lama. We can start well, Kita bisa memulai dengan baik, like I said, praying for 2 hours a day. seperti yang saya contohkan, berdoa 2 jam sehari pada awalnya. Amen. We start well, Kita mulai dengan baik, but then we fade. lalu kemudian kita semakin memudar. It's a fading glory. Kemuliaannya memudar. But the glory of the New Testament Tapi kemuliaan dari perjanjian yang baru is an increasing glory. justru kemuliaan yang semakin meningkat. We're changed from glory to glory Kita berubah dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih by besar the Spirit of the Lord. oleh Roh Tuhan. Now let's have a look at 2 Corinthians chapter 3 2 Korintus 3 kita lihat and verse 14. ayat 14. Yeah. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. So those under the law have a veil over them. Jadi orang-orang yang berada di bawah sistem hukum Taurat, mereka seperti punya selubung rohani yang menutupi mata mereka. The veil is taken away in Christ. Di dalam Kristus, selubung itu disingkirkan, Amen. ditiadakan. Verse 16. Ayat 16, tapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. When one turns to Jesus, Ketika seseorang berpaling kepada Kristus, the veil is taken away. maka selubung itu disingkirkan dari dia. Because
we've got nothing to be ashamed of. Karena kita tidak perlu merasa malu dalam hal apapun The kepada Tuhan. glory will increase. Dan kemuliaan itu akan semakin meningkat di dalam kita. Okay, you use the term progressive sanctification. Tadi digunakan istilah progressive sanctification, pengudusan secara progresif. Verse 17. Ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Verse 18. Ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar, progresif. Amen. Amin. Amen. It's progressive. Ya, progresif. Now, if I could Ya. just make this point. Saya mau berikan poin ini. The mirror is the word of God. Cermin di situ adalah firman Tuhan. So it depends how we are reading the word of God. Jadi bergantung kepada seberapa banyak kita membaca firman Tuhan atau melihat pada cermin itu. If we see Jesus Kalau kita melihat Yesus in the mirror of his word, di dalam cermin firman Tuhan itu, we are being changed into that image. maka ketika kita sedang melihatnya, kita sedang diubahkan From ke glory dalam to gambar Yesus itu, yaitu dari From kemuliaan glory kepada to kemuliaan. glory. So Jesus is our sanctification. Jadi yang memuduskan kita, membuat kita semakin kudus itu adalah Yesus. Amen. Amin. It's as we behold him, we are changed into his Karena image. dikatakan ketika kita memandang From glory dia, to glory. sedang memandang dia, kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amen. Amin. Ya. Pertanyaan berikut, bagaimana dengan pandangan bahwa keselamatan manusia sudah ditentukan? Dipilih Allah sejak dari kekekalan atau dikenal dengan konsep predestinasi, sehingga meniadakan kehendak bebas manusia untuk memperoleh keselamatan. Yeah. Jika keselamatan yang terjadi pada diri seseorang itu adalah merupakan kehendak Allah, ketetapan Allah, atas pilihannya, berarti di sisi lain kebinasaan pada diri seseorang juga merupakan ketetapan dan kehendak Allah. Bagaimana dengan ayat firman Tuhan 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4? Yeah. Okay. Well, first of all, this conference is not about predestination. Ya, pertama-tama pembahasan seminar kita tidak menuju kepada pembahasan predestinasi. Okay. But secondly, Yang kedua, we need to understand salvation from two perspectives. kita perlu memahami keselamatan dari dua sudut pandang. If you don't, you'll be confused. Kalau saudara tidak memahami kedua sudut pandang ini, saudara akan bingung. First of all, Pertama-tama, there is God's perspective. ada yang disebut sudut pandangnya Tuhan. Amen? Ya, There is God's perspective. ada sudut pandang Tuhan. And we read that in Romans 8, Dan kita baca sudut pandang Tuhan itu di Roma pasal 8, verse 28, ayat sorry, 28, 29 29 maaf. and 30. Roma 8 ayat 29 dan 30. 29 and 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amen. 5 things there. Ada 5 hal di sana. 5 the number of grace. 5 itu angka anugerah, Amen. kasih karunia. First of all, those he foreknew. Pertama-tama ayat 29 dikatakan orang-orang yang sudah dikenalnya dari awal. Amen. That means not that God knew who would make a decision. Artinya bukan Tuhan sudah tahu dari awal siapa yang akan memilih untuk terima Yesus dan tidak. It means that before creation, Artinya adalah sebelum penciptaan, to know someone is to set your love upon them. mengenal seseorang artinya menunjukkan, mengarahkan kasih saudara kepada orang itu. Like Adam knew Eve, his wife. Seperti dikatakan dalam bahasa Inggris, Adam mengenal istrinya. They had an intimate love relationship. Dari mengenal itu, mereka mengadakan hubungan kasih yang intim, berhubungan intim. Bahasa Indonesia mengatakan Adam berhubungan dengan perempuan itu, maka hamillah dia, mengandunglah dia. God said to Israel, "You only have I known of all the nations." Dan Allah berkata kepada bangsa Israel,
hanya kalianlah yang aku kenal dari antara segala bangsa ini. Does that mean he did not know Babylon or Egypt or Assyria? Apakah itu artinya Tuhan tidak kenal dengan Babilonia, Syria, Mesir dan sebagainya? Of course he did. He Tentu knew saja about Tuhan them. kenal, Tuhan tahu mereka. But he set his love upon Israel. Namun kalau dia bilang aku mengenal kamu, artinya aku menunjukkan, mengarahkan kasihku kepadamu. Now, Ephesians says that we have been chosen before the foundation of the world. Efesus mengatakan kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. You don't have to understand it Saudara tidak perlu memahami to kok bisa believe begitu. it. To believe it. Ya, Amen. percaya saja, tidak perlu dimengerti dulu. Whom he foreknew, Yang sudah dikenal oleh dia dari semula, these he predestined to be conformed to the image of Christ. mereka juga ditentukan olehnya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. It doesn't say he predestined them for salvation. Tidak dikatakan bahwa mereka semua sudah ditentukan dari semula untuk diselamatkan, But he predestined them to be conformed to the image of tapi telah Christ. ditentukan sejak semula untuk jadi serupa dengan Kristus. And those he predestined, Dan orang-orang yang sudah ditentukan dari semula itu, these he called. orang itulah yang dipanggilnya. How did he call them? Bagaimana dia memanggil mereka? Through the gospel. Lewat Injil ayat 30. Amen. And those he called, Dan orang-orang yang dipanggilnya, these he justified, orang-orang itu dibenarkannya, made righteous. dijadikannya benar. And those he justified, Dan yang dibenarkannya, these he glorified. mereka dimuliakannya. So God already sees you now in eternity glorified. Jadi Tuhan sudah melihat saudara sekarang dalam kekekalan, saudara dimuliakan. So this is salvation from heaven's perspective. Jadi ini adalah keselamatan dari sudut pandang surgawi, surga. From eternity to eternity. Dari kekekalan yang lampau sampai kekekalan yang akan datang. Amen. Ya. Now we go to chapter 10. Sekarang kita ke ayat 10, Roma 8 Mas. And we see salvation from man's Oh maaf, perspective. Roma pasal 10. Roma pasal 10. Romans chapter 10. Kita lihat keselamatan dari sudut pandang manusia. Amen. It says in verse 11. Ayat 11, Roma Sorry, 10. no, verse 13. Verse Roma 13. 10 ayat 13, maaf. Roma 10 13. Yeah. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Maybe. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Verse 14. Ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? And verse 15. Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. That's salvation from our perspective. Ini keselamatan dari sudut pandang manusia. 5 things. Ada 5 hal. First of all, Yang pertama, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. orang yang berseru atau memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. But secondly, you can't call unless you believe. Yang kedua, saudara tidak bisa berseru kepada Tuhan kecuali saudara percaya dulu. But thirdly, you can't believe until you hear. Yang ketiga, saudara tidak bisa percaya sebelum saudara mendengarnya. And fourthly, you can't hear unless there's a preacher. Yang keempat, saudara tidak bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan. And fifthly, there will be no preacher unless they're sent. Dan yang kelima, tidak mungkin ada pemberita kalau pemberitanya tidak diutus. So this is what we get involved with. Jadi kita terlibat di yang bagian ini. Sending preachers to preach the gospel so that people will believe and be saved. Mengirimkan pemberita-pemberita Injil supaya orang-orang diselamatkan oleh pemberitaan mereka. Now the problem is, Masalahnya adalah we try to match the heavens perspective with the earth's perspective. kita mencoba menyatukan antara pandangan surgawi dan pandangan manusia tentang keselamatan. That's not our business. Itu bukan urusan kita, saudaraku. They've been trying for centuries to resolve this issue. Para this ahli question. teologi sudah mencoba berabad-abad untuk menyatukan kedua pandangan ini, tidak pernah berhasil. Remember Deuteronomy 29:29? Ingat Ulangan 29 ayat 29? What does it say? Ulangan 29 ayat 29 bilang apa? The secret things belong to the Lord. Hal-hal yang tersembunyi itu milik Tuhan. The things that have been revealed belong to us. Tapi hal-hal yang telah dinyatakan itu adalah bagian kita. Don't try to work out what God hasn't revealed. Jadi jangan mencoba merumuskan hal-hal yang Tuhan belum singkapkan. Be busy with the things He has revealed.
Kita sibuk saja mengurus apa yang Tuhan sudah singkapkan pada kita. Let's send preachers. Let's preach the gospel. Mari kita utus pemberita-pemberita Injil untuk Amen. memberitakan Injil. Amen. Ya? Amin. Oke. Tanyaan, gereja memberikan aturan The church give rules di dalam pelayanan in ministry. seperti altar call harus mengikuti doa puasa. We have to. Jika tidak maka tidak bisa melayani. If not, then we cannot minister. Bagaimana hal ini dilihat dari sisi kasih karunia? So how does grace see this Mengenai pakaian, about us? wanita harus pakai celana panjang, rambutnya digunting seperti laki-laki, Women atau pria memasang anting-anting hair cut, short cut, di telinganya, rambutnya panjang. have earrings. Men have earrings. Yeah. Apakah orang seperti ini bisa melayani di gereja sebagai pelayan? Minister in the church. Bagaimana pandangan sisi kasih karunia? What's the grace point of view of this? Oke, Okay. itu dulu. I put something on Facebook recently. You may have seen it. Kalau saudara pakai Facebook dan pernah lihat Facebooknya Pak Ken memposting sesuatu di Facebooknya baru-baru ini. It was a picture of Jesus who said, "Love everyone." Ini gambar tentang Yesus yang berkata, kasihilah semua orang. And one of the hearers said, "But what about if they have tattoos?" Lalu salah satu dari pendengarnya berkomentar gini pada Yesus, bagaimana kalau orangnya bertato? And Jesus said, "Yes, even if they ask stupid questions." Dan Yesus menjawab begini, ya walaupun orang-orang itu menanyakan pertanyaan yang konyol, kasihilah mereka. Oke. No, let me just explain. Religion always focuses on the outside. Sekali lagi saudaraku, agama selalu mementingkan tampilan-tampilan lahiriah, rambut harus begini, baju harus That's how you begitu. can recognize religion. Dari situ saudara langsung lihat, ini agama. You are not more holy because you wear a suit and tie. Saudaraku, dengan saudara pakai dasi dan jas, saudara tidak jadi lebih kudus. Or because the women wear a skirt or dress. Atau juga kalau wanita menggunakan gaun bukan celana panjang dan menjadi lebih kudus, tidak. Holiness is on the inside. Kekudusan itu di dalam adanya. Amen. So grace doesn't focus on those things. Jadi kasih karunia tidak berfokus pada aturan-aturan lahiriah semacam begitu. But it doesn't mean we're irresponsible. Tapi tentu saja juga jangan dibilang, oh kalau gitu sembarangan saja. Tidak. Because we're not children, we're sons, we're grown Karena up. kita ini bukan anak-anak kecil secara rohani, kita orang-orang yang sudah dewasa secara So rohani, we tahu yang we pantas di come to hadapan Bapa. music practices, Jadi misalnya kita datang pada latihan musik, we arrive on time, datanglah tepat waktu, wajar kan? and we do those things because we're responsible. Dan kita datang tepat waktu karena kita merasa bertanggung jawab. Amen. Ya. But holiness is not on the outside. Tetapi kekudusan bukanlah It's on tentang the inside. hal-hal yang tampil di luar seperti itu. Kekudusan adalah hal yang di dalam. Amen. Oke. Berikut tentang hukum tabur tuai, Galatia No, 6 this is ayat about soul. 18. Galatians. Menabur dalam kedagingan menuai kebinasaan. Apakah berlaku dalam kasih karunia? And reap, Yeah. Okay, so Galatians chapter 6 verse 18. 7, I think. Should be 7, huh? He mentioned 18. 18? No, it's not 18, 7, it's the ayat wrong 7 one. harusnya. Galatia 6 ayat 7 itu. 7 and 8. Ayat 7 dan 8. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Okay, this is not karma. Ini bukan karma. Ya, bukan karma. What you give, you get. It's not saying that. Apa yang saudara berikan akan saudara terima, bukan begitu. You know karma? Saudara tahu karma ya? Tahu ya? You do bad, you get bad. You do good, you get good. Lakukan yang jahat dapat jahat, lakukan yang baik dapat yang baik juga. Bukan begitu. That's not what that's saying. Bukan itu yang dikatakan di sini. It's not about seed sowing, giving to get. Ini juga bukan soal menabur benih, menabur supaya bisa mendapatkan, bukan. It's saying not so much what you sow, but where you sow. Yang dikatakan di sini bukan soal apa yang saudara tabur, perhatikan ya. Penekanannya bukan pada apa yang saudara tabur, tapi saudara menabur ke mana. If you sow to the flesh, Kalau saudara menabur ke dalam daging saudara,
You remember we spoke yesterday about the wood, hay, straw? Ingat kemarin kita bicara tentang bangunan yang dibangun dari kayu, jerami dan rumput. If you sow to the flesh, Kalau kita menabur ke dalam daging, you need to understand kita perlu mengerti. that realm will be totally destroyed. Maka alam yang namanya alam daging itu akan sepenuhnya dimusnahkan, It will be dibinasakan, burnt up. akan terbakar habis. If you live a life sowing to the flesh, everything you've done will be burnt up. Jadi kalau saudara menjalani kehidupan dan seumur hidup saudara menabur ke dalam daging, semua hasil taburan saudara itu akan habis. But if you sow to the Spirit, Tetapi kalau saudara menabur ke dalam roh, what you sow apa yang saudara tabur will go on and endure for eternity. akan tetap ada sepanjang kekekalan. You will see the fruit of it for eternity. Saudara akan menerima buahnya sepanjang kekekalan. We've only got one life, Kita cuma punya satu hidup only one opportunity to sow in this life. dan cuma satu peluang untuk menabur dalam kehidupan ini. So make sure that you sow to the Spirit, not to the flesh. Jadi pastikanlah saudara menabur ke dalam roh, bukan ke dalam daging. Because the whole realm of the flesh will be destroyed. Karena seluruh alam daging itu akan dibinasakan, Only dimusnahkan. the realm of the Spirit will endure. Hanya alam roh yang akan senantiasa ada. Amen. Amin. Amin. Tentang bayar harga, About paying price. apakah kita perlu bayar harga untuk mencapai cita-cita? Do we have to pay price to have our dreams come true? What dreams? Like being a doctor or being Okay. the biggest. Oh, I see. Like Master like working hard and that sort of thing. Or- Ya mungkin ini maksudnya kerja keras gitu ya untuk mencapai cita-cita. Amen. Now, obviously, if we are called to, for example, be a teacher, yeah, Tentu saja misalnya saudara terpanggil untuk menjadi seorang guru. we have to do our studies and get our qualification. Maka to- saudara harus belajar dan memenuhi persyaratan untuk menjadi guru yang baik. So it's not talking about that. Tapi hukum atau bayar harga bukan bicara soal itu. What it's saying is if you are paying a price toward God, Yang dimaksudkan bayar harga biasanya adalah kalau saudara bayar suatu harga kepada Tuhan, like fasting, seperti or berpuasa sacrificing, atau berkorban, memberikan or korban, praying all night atau berdoa semalam suntuk sampai to get suntuk something from God. untuk mendapatkan sesuatu sebagai balas jasa dari Tuhan, No, itu you won't get tidak. it. But if Saudara God tidak akan dapat. blesses you Tapi kalau Tuhan memberkati saudara and gives you an opportunity to become a doctor, dan memberi saudara misalnya peluang untuk jadi seorang dokter, that's His gift to you. itu adalah pemberian Tuhan buat saudara. But of course you have to study for Tapi that tentu saja saudara mesti belajar waktu kuliah, tidak bisa and tidur be saja kan, qualified for that. supaya saudara jadi dokter yang baik. Amen. So it's not back to front. Jadi jangan dibalik. Amen. Amin. Amin. I think that's enough. Oke, apa pandangan Pastor Ken Lex soal kitab Yakobus? Terlebih khusus ayat iman tanpa perbuatan adalah mati. Oh, okay. Faith without works is dead. I mentioned yesterday the difference between dead works and good works. Kemarin sudah dibahas oleh Pastor Ken tentang perbuatan yang sia-sia dengan perbuatan yang baik. Dead works are anything we do to get God to do something for us. Perbuatan sia-sia rumusannya adalah apapun yang kita lakukan untuk membuat Tuhan merespon atau memberikan apa yang kita mau. Yeah, good works are what we do in response for what God has done for us. Sebaliknya, pekerjaan baik adalah respon kita atas apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Now some people think that James was teaching salvation by works or justification by works. Beberapa orang menganggap ayat dalam Yakobus itu sebagai Yakobus sedang mengajar bahwa orang bisa diselamatkan dengan mengandalkan perbuatannya atau bisa dibenarkan dengan mengandalkan perbuatan. If he taught that, he was teaching another gospel to Paul. Seandainya Yakobus mengajarkan itu, maka Yakobus artinya mengajarkan Injil yang bertentangan dengan Rasul Paulus. Because Paul taught clearly we're saved by faith, not by works. Karena Rasul Paulus dengan tegas, dengan jelas menjelaskan bahwa kita diselamatkan oleh iman bukan karena perbuatan. Now the first thing is this. Hal yang pertama adalah begini. When we interpret the scriptures, Ketika kita mengartikan ayat-ayat firman Tuhan, never set aside the clear on the basis of the obscure. jangan pernah memisahkan ayat-ayat yang jelas berdasarkan ayat-ayat yang tidak jelas. Amen. So for example, Contohnya begini.
If I did a 12-part series on the gifts of the Spirit, Kalau saya membuat satu seri pengajaran tentang karunia Roh Kudus, 12 seri misalnya. so let's say I have a series of 12 DVDs on the gifts of the Spirit, Misalnya saya bikin 12 DVD tentang karunia-karunia Roh Kudus. but also in another sermon, Lalu di khotbah yang lain, maybe about serving about love, mungkin saya bicara tentang kasih. I mention the gifts of the Spirit. Dalam pembahasan tentang kasih, saya menyebut tentang karunia Roh Kudus. If you want to learn about the gifts of the Spirit, which would you get? Kalau saudara mau belajar tentang karunia Roh Kudus, DVD mana yang saudara beli? Yang pembahasan tentang karunia Roh Kudus atau pembahasan tentang kasih tapi menyebut tentang karunia Roh Kudus? The series that is addressing the gifts of the Spirit, Tentu saja saudara pilih pembahasan yang terkait dengan materi yang saudara mau, betul? or the CD that mention the gifts of the Spirit in passing. Bukan membeli CD yang bicara tentang topik lain tapi selintas menyebut tentang karunia Roh Kudus Of misalnya. course, you would get the series that is focused on the gifts of the Kalau Spirit. saudara mau belajar tentang karunia Roh Kudus, saudara beli DVD yang isinya tentang karunia Roh Kudus. Amen? Betul ya? Now, Romans, Nah, kitab Roma, the theme is righteousness or justification by faith. How to be right with God. kitab Roma temanya adalah bagaimana kita bisa benar di hadapan Tuhan, yaitu melalui iman. So you would study that book to learn the truth about justification. Jadi saudara harus pelajari kitab Roma untuk mengerti, memahami tentang pembenaran saudara di hadapan Tuhan. And it's clear that the theme is that we are justified by faith in Jesus. Dan temanya jelas sekali, Paulus bilang bahwa kita dibenarkan oleh Tuhan karena kita percaya kepada Yesus. And Galatians, Nah, Galatia juga. the theme is addressed to those who had departed from the gospel. Kitab Galatia temanya adalah tentang orang-orang yang beralih kepada Injil yang lain, meninggalkan Injil yang sejati, And started relating to God by the law. dan mulai berhubungan dengan Tuhan dengan mengandalkan hukum Taurat. It's designed to bring them back to the true gospel. Jadi kitab Galatia berisi penjelasan untuk membawa orang-orang semacam ini kembali kepada Injil yang sejati. Paul says again, we're justified by faith apart from works. Dan Paulus lagi-lagi menekankan bahwa kita dibenarkan oleh iman terlepas atau tanpa melakukan terkait dengan perbuatan kita. So what was James teaching? Jadi apa yang diajarkan oleh Yakobus? Was he teaching against that? Apa dia mengajarkan sesuatu yang menentang pernyataan Paulus? No. Tidak. Because Peter, James, John, and Paul all met in Jerusalem to discuss the gospel. Karena Petrus, Yakobus, Yohanes dan Paulus ketemu sama-sama di Yerusalem untuk mendiskusikan To berita see if mereka. they were all preaching the same gospel. Untuk memastikan bahwa mereka semua memberitakan Injil yang sama. And they all shook hands on the gospel. Lalu mereka semua sepakat jabat tangan tentang pemberitaan Injil mereka. And in Acts 15, they all came together again at the Council of Jerusalem. Lalu di Kisah Rasul 15 mereka berkumpul lagi pada waktu pertemuan para pemimpin di Yerusalem. When the gospel was under attack by legalists. Waktu itu pertemuannya dilakukan ketika berita Injil sedang diserang oleh para legalis. And Peter, Paul, and James all said and were in agreement, we're justified by faith. Dan Petrus, Paulus, dan Yakobus sama-sama sepakat dan berkata bahwa kita dibenarkan oleh karena iman. So what is James talking about? Jadi kalau Yakobus bicara seperti itu di suratnya, maksud dia apa? Paul is talking about our justification before God. Paulus bicara tentang pembenaran kita di hadapan Tuhan. James is talking about our justification before one another. Tapi Yakobus sedang menyorot soal pandangan orang lain tentang benar tidaknya kita dalam perbuatan kita, perilaku kita. You know, I might look at a brother Misalnya saya melihat seorang saudara seiman and his behavior might be such that I say, is he a Christian? dan dia berperilaku sedemikian rupa sehingga saya mempertanyakan, orang semacam ini Kristen atau bukan sih? I don't know. Saya nggak bisa mengerti, tidak bisa menebak The way he's behaving. karena cara perilakunya aneh. That's what James was saying. Nah, itu yang dituju oleh pernyataan Look at the way you're Yakobus. treating your poor brothers. Lihat cara kamu memperlakukan saudara seimanmu yang miskin. They're hungry, they're cold, Mereka kelaparan, mereka kedinginan, but you don't feed them or clothe them. tapi kamu tidak beri pakaian, tidak beri makanan buat You mereka. say, God bless you. Cuma bilang Tuhan memberkati kamu ya, Are you selamat saved? kedinginan. Are you saved?
apakah kamu sudah I don't lahir know. baru? Kata Yakobus. And then he said this, Lalu Yakobus bilang begini, you show me your faith without your works, tunjukkanlah imanmu tanpa berbuat apa-apa. you show me your faith without works, Kamu menunjukkan imanmu tanpa berbuat apa-apa. but I'll show you my faith by Tapi my works. saya, kata Yakobus, menunjukkan iman saya dengan berbuat bagi sesama. And so it's meaning justification before others. Jadi ini lebih bicara kepada kebenaran kita dalam pandangan orang lain, sesama Amen. manusia. Amen? Ya. Sometimes you look at a brother or sister, you don't know if they're a Christian because of the way they're behaving. Kadang-kadang kita melihat orang Kristen, tapi kita bingung ini Kristen atau bukan karena perilakunya sangat tidak patut. But after a while you see they are changing. Tapi setelah beberapa saat saudara lihat mereka berubah. And then you say, he is a believer. Saudara bilang, oh ternyata dia betul orang percaya. You justify them. Saudara membenarkan dia It's on dari that horizontal tindakannya. level. That's what James was talking about. Ya, jadi Yakobus bicara soal hal yang horizontal. Paulus bicara tentang yang vertikal. So let's be clear in this seminar. Jadi dalam seminar ini mari We're kita jelas. justified by faith Kita dibenarkan oleh karena iman, through grace melalui kasih karunia melalui iman, apart from works. dan bukan karena perbuatan. Amen. Amin. Lanjut. Dilanjut, pandangan soal menderita. Apakah orang Kristen harus menderita? Itu diambil dari Filipi 1 ayat 29 sampai 30 dan 1 Petrus 2 ayat 19. Yeah. Should a Christian suffer? Apakah orang Kristen itu harus menderita? It's not an option. Ya, itu bukan pilihan, saudaraku. Sama sekali bukan pilihan. You have no choice. Saudara tidak punya pilihan. All those who live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Semua orang yang hidup saleh di dalam Kristus Yesus akan menderita. Should you afflict yourself? No. Apakah saudara perlu menyiksa diri sendiri? Tidak perlu. Amen. Tidak perlu. Suffering is a part of the Christian life. Jadi penderitaan itu memang bagian dari kehidupan Kristiani. Amen. But God gives grace. Tapi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya buat kita. Praise the Lord. Puji Tuhan. Oke. Kasih karunia tidak dapat dicampur dengan hukum Taurat atau legalistik. Pertanyaannya, apakah menurut Pastor Ken hukum Taurat tidak lagi perlu akan keberadaannya bagi manusia? Pertanyaan kedua masih berhubungan. Apakah Let's perlu answer the first one first. Pertanyaan Okay. pertama dulu. The first one I've already answered. Pertanyaan pertama tadi sudah saya jawab. The Bible says that we preach the law to the unsaved to convict them of their sin and their need of a savior. Kita memberitakan hukum Taurat kepada orang-orang yang belum diselamatkan supaya mereka sadar mereka membutuhkan seorang juru selamat. But for the believer, Tapi untuk orang yang sudah we are percaya, dead to the law. kita berpatokan kepada It doesn't- kasih karunia, bukan lagi pada hukum Taurat. It doesn't say the law is dead. Tidak dikatakan bahwa hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. We are dead to the law. Yang mati itu kita mati terhadap hukum Taurat, bukan hukum Taurat yang mati terhadap kita. It's got no place in our life. Jadi artinya kita mati terhadap hukum Taurat. Hukum Taurat itu tidak punya Because peran we're lagi married to sebagai Jesus. penuntun hidup kita. We're married to Jesus Karena kita sekarang sudah menikah dengan Yesus. and we're led by the Spirit. Kita sekarang dipimpin oleh roh yang di dalam kita. Amen. Ya, ini Pertanyaan kedua, apakah perlu kita berikan larangan bagi lembaga Alkitab untuk tidak menerbitkan atau mencetak kembali hukum Taurat itu? do we need to forbid the Bible Society of Indonesia not to publish anymore about the law? Sebab kalau tetap dicetak, Because if they still print it, maka kesesatan akan semakin banyak. then heresy will become. Bukankah kasih karunia diberikan lebih besar? Is this a joke? Ini guyon atau sungguh-sungguh, saudara? Okay. Sometimes people ask, do we still need the Old Testament? Because Kadang-kadang- we're in the new covenant. Orang tanya begini, apakah kita masih membutuhkan perjanjian yang lama karena kita ada di era perjanjian baru? The only Bible the apostles had was the Old Testament. Saudaraku, Alkitab satu-satunya, kalau mau dibilang Alkitab, panduan tertulis satu-satunya yang dimiliki oleh para rasul hanyalah perjanjian lama, nggak ada perjanjian baru. Amen.
I think it took about 30 years for the New Testament to be completed. Saya kira perlu waktu 30 tahun kemudian baru yang kita sebut kumpulan kitab perjanjian baru itu bisa dikumpulkan dan diterbitkan. So the only Bible the apostles had was the Old Testament. Jadi para rasul atau jemaat mula-mula itu Alkitab mereka cuma perjanjian lama saja. But they preached Christ from the Old Namun Testament. dari perjanjian lama mereka memberitakan Kristus. Because the whole Bible is about Jesus. Karena seluruh Alkitab dari perjanjian lama dan perjanjian baru semuanya adalah tentang Yesus. We say the new is in the old concealed. Kita bilang begini, perjanjian yang baru itu tercakup atau tersembunyi di dalam yang perjanjian yang lama. But the old is by the new revealed. Tetapi perjanjian yang lama itu disingkapkan dalam perjanjian yang baru. So Jesus is in the Old Testament. Jadi Yesus juga ada di dalam perjanjian lama, cuma tertutup, tersembunyi. So the master key of understanding the whole Bible Jadi kunci dari memahami seluruh Alkitab is Jesus. adalah Yesus. Itu kuncinya. God has spoken in these last days to us by His Son. Dan di hari-hari terakhir ini Allah telah berbicara kepada kita melalui putranya, Yesus Kristus. You can read both the Old Testament and the New Testament in a legalistic way. Saudara bisa membaca perjanjian lama, kitab perjanjian lama maupun kitab perjanjian baru dengan cara yang legalistik. Bisa. You can read it just to see it as a rule book. Saudara bisa baca seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sebagai kitab undang-undang. Or you can read the New Testament just to argue about doctrine. Atau saudara bisa juga baca kitab perjanjian baru hanya untuk berdebat tentang doktrin. Bisa saja. But the right way to read the Bible is to see Jesus. Tapi cara yang benar dan tepat untuk membaca seluruh Alkitab adalah melihat Yesus di dalamnya. So let it be clear Jadi biarlah jelas buat kita, from this seminar dari seminar ini that we are telling the Bible Society not to stop printing. kita bilang sama Lembaga Alkitab Indonesia jangan berhenti mencetak Alkitab. Keep printing the Bible. Tetap saja cetak Alkitab. Amen. Ya. Apa arti dari kalimat beban dalam pelayanan? What the phrase that Burden. Beban dalam pelayanan. have the burden in ministry, our burden in the ministry. What does it mean? Bukankah pelayanan itu adalah kasih karunia Allah yang diberikan kepada setiap orang yang berkenan kepada Allah? Is a grace given by God for man. Pertanyaannya, So the question is, apakah menurut Pastor Ken pelayanan itu adalah suatu beban atau suatu yang dikerjakan? Dalam pelayanan adalah saya bingung nih baca nih. Beban gitu ya. Sebentar, pelayanan itu adalah suatu beban atau sesuatu yang dikerjakan dalam pelayanan adalah merupakan beban. Gimana nih kalimat? oh ya mungkin maksudnya pelayanan itu beban atau bukan? Ya, oke. Is the ministry a burden for us or not? Well, it's what you make it. Ya tergantung saudara membuatnya jadi bagaimana. It's according to the way you approach it. Tergantung cara pemahaman dan pendekatan saudara terhadap apa yang namanya pelayanan itu. For some people, I can see it's a heavy burden. Bagi beberapa orang saya memang melihatnya pelayanan itu adalah beban berat buat mereka, buat orang tertentu. But Jesus said, "My yoke is easy. Tapi Yesus bilang, kukku itu ringan My burden is light." Amen. dan bebanku mudah ditanggung. Amen. Ya, So, I believe, at times it's hard work. saya percaya bahwa terkadang pelayanan itu butuh kerja keras. I'm away for 1 month preaching at seminars like this. in Saya different countries. meninggalkan gereja saya selama 1 bulan pergi ke berbagai kota untuk bicara dalam seminar macam begini. 6 weeks ago, I was doing the same thing in Africa, 3 different countries for a month. 6 minggu yang lalu saya juga mengerjakan hal yang serupa dengan begini di 6 negara di Afrika. But God gives grace Tapi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya and He gives joy. dan Dia memberikan sukacita. Amen. Amin. So the ministry should be a joy to us Jadi sepatutnya pelayanan itu merupakan satu sukacita bagi kita. because it's the greatest privilege in the world Karena itu adalah hak kehormatan terbesar di dunia ini. to spend your life teaching people about Jesus. Untuk menginvestasikan kehidupan saudara dalam hal mengajar orang lain tentang Yesus. Amen. Ya, Amen. amin. So it's the way you approach it. Jadi tergantung cara saudara melihat
yang namanya pelayanan itu. And I believe that the key is this. Dan saya percaya kuncinya adalah ini. If you are called, Kalau saudara dipanggil Tuhan, God will give you grace. Tuhan akan memberikan anugerahnya buat saudara. If you're not called, Kalau saudara tidak dipanggil Tuhan, find another job. cari saja pekerjaan lain, saudaraku, ganti profesi. Serious. Karena ada orang memang yang memanggil Because the dirinya ministry sendiri will kan be the dalam hardest pelayanan. thing without the grace of God. Karena kalau saudara memanggil diri sendiri ke dalam pelayanan, bukan dipanggil Tuhan, saudara akan melihat pelayanan itu pekerjaan yang paling berat sedunia. Amen. Ya, oke. Amen. How to teach grace for my children? Bagaimana mengajarkan kasih karunia kepada anak-anak saya? Amen. That's a challenging one. Wah, ini pertanyaan yang penuh tantangan. Ini satu-satunya yang ada nama. Now, the Bible says that the law is for the lawless. Alkitab bilang begini, hukum atau aturan hukum atau hukum Taurat itu untuk orang-orang yang suka melanggar hukum. Remember, even Christian children are still in Adam until they're saved. Kita harus ingat, biarpun anak-anak kita itu Kristen, waktu mereka masih kecil, tetap mereka berkodrat Adam, artinya bandel-bandel. Amen. Betul? So they need guidelines, Jadi mereka membutuhkan arahan atau rambu-rambu kehidupan. they need boundaries, Mereka butuh batasan-batasan. because we have to teach them that there are consequences for actions. Karena kita harus mengajari anak-anak kita bahwa ada konsekuensi dari setiap perbuatan mereka. If you put your hand on a hot iron, you will burn yourself. Kalau pegang setrikaan yang panas, tangan melepuh. So we say, don't touch the iron. Jadi kita bilang, jangan pegang setrikaan yang panas. Is that law Apakah itu hukum Taurat? or is that love? Apakah itu kasih? Amen. It's Ya. love. Ya So we kasih. have to teach them boundaries because they are not yet mature enough to make all those decisions Jadi for kita themselves. perlu memberikan batasan-batasan kepada mereka karena anak-anak kecil ini belum mengerti mana yang bahaya, mana yang bagus buat mereka. But the hardest time is when they become teenagers Tapi masa yang paling sulit adalah ketika anak ini menginjak masa remaja. because they think we are dumb and they are smart. Karena mereka pikir papa mama itu sudah kuno, bodoh, saya yang pintar, saya yang tahu. Amen. And also they're at that stage where we shouldn't be controlling them all the time. Dan masa remaja, kita sebagai orang tua juga tidak boleh lagi terlalu mengontrol mereka seperti waktu mereka masih TK misalnya. Because we want them to become mature. Karena kita ingin anak-anak kita ini jadi dewasa. And a characteristic of maturity is responsibility. Dan salah satu ciri dari kedewasaan adalah kemampuan untuk bertanggung jawab. Hidup secara bertanggung jawab. So we give them freedom, Jadi kita memberikan mereka kebebasan, but they keep that freedom if they are responsible. tapi mereka hanya bisa tetap mengalami kebebasan itu kalau mereka bisa menunjukkan mereka bertanggung jawab. So for example, Contoh, if you say to your teenagers, kalau saudara bilang pada anak remaja saudara, you can go out but you must be home by 10. kamu boleh pergi dengan teman-teman, tapi jam 10 malam harus sudah ada di rumah ya. We trust you. Kami, papa mama percaya pada We're kalian. giving you this freedom Kami berikan kebebasan ini kepada kamu. because we believe you're old enough to act responsibly. Karena papa mama percaya kamu sudah cukup dewasa untuk bisa bertanggung jawab atau bisa dipercaya dalam hal ini. But if they come home at 12:30, Lalu dia pulang jam 12:30 pagi. then we have to take that freedom from them Maka kita harus cabut izin itu dari dia. because that's the whole point of giving them freedom Karena tujuan dari mencoba memberikan kebebasan kepada mereka itu is to encourage them to grow into responsible adults. adalah mendorong, memacu mereka untuk menjadi orang-orang yang dewasa yang bisa bertanggung jawab. And some teenagers Dan beberapa remaja, grow quicker than others in terms of their maturity. mereka lebih cepat dewasa daripada anak lainnya. And some of that's to do with their biological makeup. Dan itu kadang-kadang terkait dengan ya kondisi atau tatanan biologis mereka. But remember this, Tapi ingat begini, in all our parenting, dalam hal menjadi orang tua dan membesarkan anak, the greatest thing they must see in us is love. hal terbesar yang harus dilihat oleh anak-anak kita pada diri kita adalah kasih. Even if they are rebellious Biarpun mereka pemberontak and go away, dan sempat ya katakanlah marah atau meninggalkan kita. they will always come back to love. Kalau mereka tahu mereka disayang, mereka akan They selalu will kembali kepada always kasih come back sayang to itu. love. Amen. Amin. Amen. Okay, the last.
Apa rekomendasi Pastor Ken untuk pembicara, penulis, pengkhotbah yang bisa kami ikuti dan baca yang sangat membantu Writer that we can follow that can help us dan bermanfaat bagi komunitas kasih karunia? and can benefit the grace community. Nama-nama yang Bapak tahu, buku-buku yang bermutu Yeah. untuk komunitas kasih karunia. Wah, ini keren nih. Names, books, and whatever. We all have different ministries. Saudaraku, kita semua punya pelayanan yang beda-beda. So I guess that question is addressed to those who have a teaching ministry, yeah? Dan saya kira pertanyaan ini dimaksudkan tentang orang-orang yang punya pengajaran pelayanan di bidang pengajaran, ya. Amen? Ya. I'm not sure what that question Saya is. tidak tahu Maybe arahnya. read it again. Read the question again so I can try to... I read again. Can you recommend speakers, writers, preachers who we can follow and we can I see. read to help us and to give a benefit for the community of grace? Okay. All right. This is very much a personal choice. Ini sebetulnya sangat bersifat pilihan setiap orang. I will give you some names of preachers or authors that have helped me. Saya akan beri pada saudara, bisa beri pada saudara nama dari para pengkhotbah atau penulis buku yang telah memberkati dan menolong kehidupan Pak Ken. Yeah. So the man that got me on the right track at the beginning is a British preacher who's now with the Lord. His name is Dr. Martin Lloyd-Jones. Seorang hamba Tuhan yang pertama-tama mengarahkan saya pada Tuhan secara benar itu seorang hamba Tuhan dari Inggris, sudah meninggal, almarhum Martin Lloyd-Jones namanya, Martin Lloyd-Jones. And he wrote a series of commentaries on Romans. Dan orang ini menulis serangkaian komentar tentang kitab Roma. And that's what changed the direction of my life dramatically. Dan komentar-komentar yang ditulis itu telah mengubah arah kehidupan saya secara luar biasa, dramatis. Because when I read that, I realized I was preaching the wrong gospel. Karena setelah saya baca itu, saya menyadari bahwa selama ini saya memberitakan Injil yang keliru. I was misleading people. Saya justru menyimpangkan orang dari Tuhan, bukan mengarahkan orang pada Tuhan. And so that turned me in the right direction. Dan bantuan dari Martin Lloyd-Jones itu menolong saya kepada arah yang benar. And then since then, many others have helped me to understand grace more fully. Setelah itu ada banyak orang-orang lain yang juga menolong saya untuk memahami kasih karunia dengan lebih lengkap. Some of these names you might not know, Nama-nama ini mungkin saudara tidak pernah dengar, but you can write them down. tapi saudara boleh tulis kalau mau. Jim Richards, Dr. Jim Richards of Alabama, Impact Ministries, Alabama. Jim Richards, ya, Jim Richards dari Alabama. Nama pelayanannya Impact Ministry. Now, if I recommend people, I don't recommend everything they say. Sekali lagi tolong dimengerti, kalau saya memberikan nama-nama ini kepada saudara, saya tidak merekomendasi semua yang mereka katakan untuk saudara telan bulat-bulat. But he wrote a book called The Gospel of Peace. Tapi Jim Richards menulis sebuah buku yang judulnya The Gospel of Peace, Injil Damai Sejahtera. And Grace, the Power to Change. Dan buku yang lainnya adalah Kasih Karunia, Kuasa untuk Mengubah. Amen. Watchman Nee Lalu Watchman Nee wrote some many good books. Watchman Nee saya kira cukup On dikenal di grace. sini. Dia menuliskan cukup banyak buku yang bagus tentang kasih karunia. Amen. Ya. A man by the name of Ian Thomas Lalu ada orang yang namanya Ian Thomas. spoke about the indwelling Christ, the life of Christ living in us to live out of us. Dia bicara tentang Kristus yang hidup di dalam kita dan memampukan, memberdayakan kita. Neil Anderson Lalu ada Neil Anderson. wrote a book called Out of the Darkness. Dia menulis sebuah buku judulnya Keluar dari Kegelapan. It's a great book for identity. Ini buku yang sangat hebat untuk memahami tentang identitas diri kita. Of course, Joseph Prince. Tentu saja juga Joseph Prince. We all know Joseph Prince. Kita semua tahu nama itu. And so he has a great understanding of grace. Dia punya pemahaman yang sangat hebat tentang kasih karunia. A man by the name of Mike Wells. Lalu juga Mike Wells. Mike Wells? You Mike know? Wells, sudah tahu Oh. Mike Wells? Joseph Prince. Dia- Yeah.
Mike Wells speaks about the abiding life. Mike Wells bicara tentang hidup yang senantiasa ada dalam kita, hidup ilahi yang senantiasa ada dalam kita. He's with the Lord now, but he has a ministry called Abiding Life Ministries. Mike Wells juga sudah meninggal tapi dia punya pelayanan yang namanya Mike Wells Ministry. So these are just some of the people that have helped me along the Ini journey of baru grace. beberapa nama yang telah membantu saya untuk saya mengenal Tuhan. But there are many others. Masih ada banyak lagi. And God will connect you with them. Dan Tuhan akan mengaitkan dengan mereka. Amen. Amin. Dan semuanya berbahasa Inggris. Dan yang pasti for sure Pastor Ken Lek. Oke. Oke, thank you. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk semua jawaban sudah kami bacakan dan waktu juga sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Ini sungguh-sungguh boleh menjadi berkat. Tepuk tangan bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Can I just say something? Sebelum First of all, ditutup, thank you for your questions. terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan saudara ya. They were very mature questions. very Pertanyaannya important questions. sangat dewasa. Saya menghargai. And thank you to my brother here, Terima kasih untuk saudara saya the ini interpreter. What a yang- great job he's done. yang Amen. sudah menerjemahkan And of course, Pastor David, dan juga untuk Pastor who David made all this possible. yang sudah You're the membantu catalyst. menjadi pengantara buat kita semua And our mewujudkan wonderful acara ini. host, Pastor Dan William tuan and rumah yang luar Rona. biasa, God Pastor bless William you. dan Ibu Rona. Terima It's been kasih. great sharing with you. Amen.